Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Indrasari sebagai moderator kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Perkembangan Bahasa Bayi dan Balita. Baiklah, slide pertama dan slide kedua akan disampaikan oleh Della Stefani. Slide ketiga akan disampaikan oleh Nur Laila Rizky Amelia. Slide keempat akan disampaikan oleh Mei Tiara Ulfa Idrus. Slide kelima dan keenam akan disampaikan oleh Anggun Ratnasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Stefani. Saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan bahasa pada anak bayi dan balita. Pengertian perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi dengan cara lisan, tertulis, maupun dengan tanda-tanda isyarat. Perkembangan bahasa pada anak bayi dan balita ada dua, yaitu bahasa reseptif atau masa praverbal dan bahasa ekspresif atau masa verbal. Pada bahasa reseptif atau masa verbal, bahasa yang semula dikeluarkan adalah cooing atau suara seperti vokal tertentu seperti au biasanya terdengar pada atau u bayi berusia 4-6 minggu. Kedua, bahasa ekspresif atau masa verbal. Pada masa ini, bayi mulai mampu mengeluarkan bahasa seperti mama dan papa. Biasanya terdengar saat bayi berusia 12-18 bulan. Baiklah, saya Nurlela Rizky Amelia. Saya akan menjelaskan tahapan perkembangan bahasa pada bayi. 3 tahapan perkembangan bahasa pada bayi. Yang pertama itu tahap pralinguistik. Tahap pralinguistik itu 0-3 bulan, bunyinya di dalam dan berasal dari tenggorokan. 3-12 bulan banyak memakai bibir dan langit-langit seperti ma, da, ba, dan lain-lain. Yang kedua itu tahap protolinguistik. 12 bulan sampai 2 tahun. Anak mulai berbicara, beberapa patah kata atau kosakatanya dapat mencapai 200 sampai 300. Yang ketiga, tahap linguistik. 2-6 tahun atau lebih. Kosakatanya mulai banyak, mencapai 3000 buah dan mulai belajar tata bahasa. Baiklah, saya Metiara. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Nur Laila. Stimulasi yang dapat dilakukan dalam perkembangan bahasa. Bayi 0-2 bulan. Sering-seringlah mengajak bayi berkomunikasi pada segala suasana. Bayi 2-6 bulan. Sering-seringlah mengajak bayi berbicara dengan menggunakan intonasi yang berbeda-beda, juga ekspresi wajah yang menyenangkan. Bayi 6-12 bulan. Berbicaralah dengan kata-kata sederhana, dengan intonasi dan pengucapan yang jelas, karena kelak mereka akan menirukannya. Baiklah, saya Anggun Ratnasari. Saya akan melanjutkan penyampaian dari Metiara, yaitu faktor-faktor perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama, perubahan kultural dan konteks sosiokultural bahasa. Orang tua atau guru sangat penting untuk mengembangkan potensi bahasa anak agar anak mencapai perkembangan yang optimal. Yang kedua, dukungan sosial. Yang pertama itu mother atau baby talk, yaitu cara seorang ibu dalam berkomunikasi dengan bayi, serta dengan kata-kata dan kalimat yang sederhana. Yang kedua, recasting, membuat phrase yang sama dari satu kalimat yang sederhana, mungkin dengan cara mengemukakan dalam pertanyaan. Yang ketiga, echoing, yaitu mengulangi apa yang dikatakan kepada kita. Yang keempat, expanding, yaitu menyatakan apa yang telah anak katakan kepada kita dengan penggunaan bahasa yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menyampaikan materi tentang perkembangan bahasa bayi dan balita. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan materi tersebut. Setiap anak pasti memiliki perkembangan bahasanya pada bayi dan balita. Memiliki 3 tahap, yaitu pralinguistik, protolinguistik, dan linguistik. Dan sebagai orang tua, kita harus memberi stimulasi yang baik pada anak. Adapun 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak yaitu perubahan kultural dan sosiokultural bahasa, dan juga dukungan sosial.
Baiklah, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.